Kabupaten tidak ada dari 12 hanya Temanggung itu 5 orang. Dipotong langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Tata Krisnintoro SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Karangmuni, dan yang staf karyawan SD Negeri 3 Karangmuni. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pada pagi hari ini tentang diseminasi rencana pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Ibu Bupati Purwaningsi. Dan tidak lupa sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti sampainya di yaumul kiamat. Pada pagi hari ini saya selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga adalah acara inti penyampaian rencana program diseminasi berbasis proyek, acara yang keempat tanya jawab dan umpan balik, acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Tata Krisnintoro SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan. Kita juga sambil belajar, juga sambil kita mendapatkan ilmu baru yang disampaikan oleh Bupati. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi peserta didik kita. Bapak dan Ibu sekalian, di kegiatan kita kali ini berupa diseminasi yang juga kita masukkan ke dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah kita, yang mana sudah rutin kita lakukan, dan kita juga sama-sama menyadari pentingnya manfaat dari komunitas belajar bagi kita semua. Di komunitas belajar ini kita bisa saling berbagi, kemudian juga kita menjadi membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita untuk kemajuan peserta didik kita. Semuanya kita bahas tuntas di komunitas belajar di sekolah kita. Perlu kita ingat bahwa belajar merupakan hal yang harus kita punyai sebagai semangat belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, di komunitas belajar ini kita juga mempunyai semangat yang sama. Kemudian semangat berkolaborasi di antara kita masing-masing, semangat berbagi,
sehingga kita semua mempunyai satu tujuan, satu tim untuk kemajuan kegiatan belajar mengajar, peningkatan karakter, peningkatan pengetahuan, juga keterampilan bagi anak didik kita. Oleh karena itu kita juga perlu meningkatkan kemampuan pengetahuan kita dan kemampuan keterampilan kita yang akan kita lakukan di komunitas belajar di sekolah kita ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hari ini juga Bu Dadi juga mengikuti salah satu program yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Ada beberapa program yang sudah dilakukan. Di antaranya ada PKG PJOK ini yang sudah diikuti oleh Bu Dadi sebagai wakil dari sekolah kita. Kemudian juga ada kegiatan, di samping itu kegiatan seperti program-program dari Kemendikbudristek seperti guru penggerak. Nah, kemudian juga ada program kegiatan yang lainnya. Tentu saja ini juga sebagai hal yang bagus yang perlu kita sambut bersama dengan semangat agar kita selalu bisa mengupgrade diri kita, bisa menjadi seorang guru yang adaptif, yang bisa kita sajikan kepada anak didik kita yang sesuai dengan zamannya, yang sesuai dengan ketentuan dan kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita atau anak-anak kita. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan kita semua mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Dede ini di diseminasi. Ini nanti judulnya Serasi Sedaniga. Oleh karena itu ini sudah dari judul kegiatan ini sudah membuat kita penasaran, membuat kita bertanya-tanya. Nah, oleh karena itu nanti mari kita simak dengan baik paparan yang disampaikan oleh teman kita, rekan kita ini, dan bisa kita juga menjadi masukan atau kita masukkan menjadi program atau kegiatan di sekolah kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya nanti sebelumnya nanti kita akan mendengarkan bersama kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Dati teman kita ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Ibu Dati Purwaningsih kepada pemateri Ibu Dati Purwaningsih SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangmuni, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 3 Karangmuni. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul di kegiatan KBS Komunitas Belajar Sekolah Binaraga Bincang Asik Karangmuni 3, itu nama mobil kita, dengan kegiatan
tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk untuk menjadi penyampai materi, tapi kita belajar bersama, yaitu tentang tugas saya di kegiatan PKG PJOK. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah memenuhi undangan hari ini untuk mengikuti komunitas belajar sekolah tentang materi atau tentang kegiatan saya dalam mengikuti PKG PJOK. Perlu Bapak Ibu ketahui apa sih PKG PJOK itu? Jadi PKG PJOK itu merupakan pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi pemerintah itu meluncurkan PKG PJOK itu tahun 2023 itu sebagai luncuran pertama. Kemudian di tahun 2024 itu benar-benar PKG PJOK itu dilaksanakan. Jadi di tahun 2024 itu PKG PJOK sudah terlaksana menjadi 2 angkatan dan 4 gelombang. Jadi angkatan pertama itu ada 2 gelombang, angkatan kedua itu juga ada 2 gelombang. Nah, saya ini termasuk ke angkatan kedua PKG PJOK tahun 2024 di BPGB Jawa Tengah. Nah, dari PKG PJOK ini Bapak Ibu perlu ketahui kenapa kok saya guru kelas bisa mengikuti PKG PJOK. Nah, karena saya di sini selain guru kelas saya juga mengampu guru PJOK. Jadi saya bisa mengikuti program tersebut. Nah, kemudian peserta PKG PJOK itu terdiri dari guru PJOK atau guru yang memang benar-benar mengampu dari PJOK dan guru kelas yang mengampu PJOK. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di Temanggung itu hanya di BPGB Jawa Tengah itu hanya dari Kabupaten Temanggung yang pesertanya PKG PJOK itu dari guru kelas. Selain Kabupaten Temanggung itu tidak ada. Jadi semuanya itu murni guru PJOK. Jadi di sana itu kemarin ketika luring, karena di PKG PJOK ini ada kegiatan tatap maya dan tatap muka. Jadi asinkronus, sinkronus dan itu tatap muka. Jadi kegiatannya itu kan ada 3 modul. Jadi modul pertama itu tatap maya, kemudian modul 2 karena di modul 2 itu materinya tentang pendidikan gerak. Jadi banyak sekali praktik-praktik yang harus dilaksanakan, maka dilaksanakan tatap muka di BPGB Jawa Tengah. Tetapi di BPGB Jawa Tengah itu dibagi menjadi 2 tempat. Kemarin itu di BPGB sendiri dan di BPMP Yogyakarta. Nah, jadi pengalaman saya ketika mengikuti PKG PJOK itu ketika terutama ketika luring ya Bapak Ibu, ketika luring itu saya di sana itu kan temennya dari guru-guru PJOK itu kan kebanyakan laki-laki. Jadi di kelas saya itu kelas 21 itu semuanya laki-laki kecuali 3 wanita itu termasuk saya. Jadi satu kelas itu hanya 3 yang putri itu. Nah, awalnya saya itu mengikuti program ini tidak tahu kalau ada program PKG PJOK kan. Kalau tidak dikasih tahu dengan Mas Hendri dan share-sharean di grup itu ya Biani. Nah, sebenarnya di sini itu yang terundang itu saya dengan Bu Yani. Karena
pokoknya pesertanya itu awalnya itu yang dapat undangan itu yang tadinya lulusan dari guru penggerak, tetapi pada akhirnya semuanya itu mendaftar. Tapi berdasarkan SKKBM itu juga dipertimbangkan kalau saya memang benar-benar guru kelas dan mengaku PJOK di KBM. Nah, sementara Bu Yani itu ya ada Bu Irin yang mengaku jadi tidak bisa mengikuti program program PKG PJOK ini. Jadi sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang saya terima dari kegiatan PKG PJOK ini, terutama dalam pembelajaran PJOK yang selama ini kita laksanakan di sekolah. Terutama saya, karena saya itu sudah bertahun-tahun juga mengaku PJOK, tapi tidak ada tujuannya dan maksudnya bagaimana sih mengajar PJOK yang benar, yang efektif, yang berpihak kepada peserta didik itu bagaimana gitu. Dulu masih bingung ketika belum mengikuti PKG PJOK ini, tetapi setelah mengikuti PKG PJOK ini, alhamdulillah pengalaman saya terutama di dalam pembelajaran PJOK ini ya sedikit demi sedikit itu sudah bertambah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan hari ini yaitu tentang diseminasi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek ini merupakan tugas akhir saya di PKG PJOK karena ini di modul 3 dan ini merupakan tugas akhir. Nah, tugas akhir yang harus saya bagikan kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing melalui KBS. Ya, KBS kelompok belajar sekolah. Kalau di mana itu CGP itu istilahnya kombel, tapi kalau di PKG PJOK itu KBS kelompok belajar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf ya apabila nanti dalam saya menyampaikan rancangan ini kok masih banyak kekurangannya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, di sini saya mengambil judul atau tema itu tentang serasi sedariga. Itu tentang senam irama kreasi sekolah dasar Karangmuni 3. Jadi ini berkaitan dengan senam irama karena di dalam pembelajaran PJOK terutama di CP itu ada tentang pendidikan gerak. Nah, pendidikan gerak itu bisa melalui pendidikan gerak dan kebugaran jasmani itu bisa melalui senam irama kreasi. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya saya mengambil CP pendidikan gerak dan kebugaran ini tentang senam irama. Begitu. Lanjut, guys. Nah, yang melatar belakangi saya membuat program atau membuat rencana program ini yaitu guru meyakini bahwa pembelajaran berbasis proyek itu mampu menginspirasi dan memotivasi murid yang pasif, membuat proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan, membangun kembali komunitas, dan mengembangkan berbagai keterampilan yang bermanfaat tidak hanya dalam konteks olahraga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan awalnya itu yang latar belakangi saya mengambil program itu. Permasalahan awalnya itu ketika ketika anak-anak melakukan kegiatan senam irama itu yang dilakukan di
ditujukan ke kelas 4, 5, 6 itu untuk mengkreasikan gerakan-gerakan senam irama yang mudah untuk diikuti begitu dengan menggunakan lagu-lagu yang mereka sukai. Nah, bahwa kita tahu semakin kesini itu perkembangan teknologi terutama gadget itu kan sudah merajalela. Nah, untuk membudidayakan anak-anak itu untuk gadget itu tidak hanya ke hal-hal negatif, tidak hanya untuk games atau yang lainnya. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk kegiatan senam irama ini. Anak-anak untuk melihat senam irama bisa juga membuat sendiri dengan gerakan-gerakan, boleh dengan gerakan ambil di YouTube, di medsos lain, dan musik-musik yang ada di medsos gitu. Nah, kemudian program Serasi itu mendorong kepemimpinan murid. Nah, jadi ketika dalam kita merancang suatu program itu kita harus memperhatikan yang namanya kepemimpinan murid. Jadi kepemimpinan murid itu ada 3. Ini materinya sebenarnya di PKGB JOK itu hampir mirip di guru penggerak. Nah, ini juga ada di guru penggerak. Jadi makanya yang diambil di PKGB JOK itu awalnya adalah lulusan-lulusan guru penggerak. Tetapi semakin kesini karena yang lulusan guru penggerak khusus PJOK itu sedikit, maka pesertanya itu diambil yang khusus guru PJOK ditambah khusus guru PJOK, bukan dari guru penggerak. Contohnya seperti di sekolah kita itu Bu Irin. Nah, Bu Irin ini sudah sebagai sasaran, sebagai peserta sasaran diseminasi PKG PJOK ini, yang nantinya yang akan memfasilitatori itu dari kita-kita yang lulusan gelombang 2 ini. Begitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kepemimpinan murid. Jadi kepemimpinan murid itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah pilihan atau choice. Nah, di sini pilihan atau choice itu memberikan kesempatan bagi murid memilih lagu yang akan dijadikan senam irama. Kemudian menentukan kreasi, ide atau gagasan. Kemudian kepemimpinan murid yang kedua itu suara atau voice. Itu melibatkan murid dalam penyampaian ide program, melibatkan murid dalam melaksanakan dan mengevaluasi program. Sedangkan kepemilikan atau ownership itu merasa punya hak untuk menciptakan kreasi senam irama. Nah, tujuan dari program ini atau program Serasi Sedalika ini yaitu yang pertama, memfasilitasi atau menjadi wadah untuk menyalurkan ide murid terkait keterampilan dan mewujudkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Itu tujuan yang pertama. Jadi nanti anak-anak diharapkan untuk menyalurkan ide sebagai bentuk keterampilan untuk mewujudkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif yang terutama pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tujuan program ini yang kedua itu nanti siswa mampu menciptakan gerakan dengan kreasi sendiri dengan irama musik. Jadi nanti anak-anak diharapkan untuk membuat kreasi, menciptakan, menghasilkan kreasi gerakan senam irama dengan musik yang disukai oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, nanti siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan koreografi.
Dilman ya. Pada hari Minggu ya. Monggo coba Bapak Ibu menyanyi bersama itu untuk mengingat. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak salah satu kuda. Sekarang dengan gerakan Bapak Ibu. Gerakannya seperti ini. Yang pertama, tangannya ke depan, 1, gerakan 1, terus gerakan 2, sudah, gerakan 3, kiri, gerakan 3, gerakan 4, gerakan 5, gerakan 6, kiri dulu, 6, 7. Moga diulangi, gerakan 1, tangan ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sekarang dengan nyanyian tadi, dengan nyanyian tadi ya, gerak sambil bernyanyi. Monggo sebentar. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, suara suatu kuda. Sekarang dengan nyanyian yang lebih cepat ya sekalian. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak salah satu kuda. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Nah ini berkaitan dengan pendidikan gerak. Nah ini kita barusan sudah menggerakkan anggota tubuh kita. Terima kasih banyak. Lanjut. Nah, jadi dalam program rencana ini capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu planning atau rencana ya. Itu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di komunitas belajar SD Negeri 3 Karamni tentang program serasi ini. Nah, kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa hari ini saya akan menyampaikan program dari rencana tindak lanjut tentang serasi sedalika ini. Kemudian yang kedua itu organizing, itu menentukan kelompok tanpa ada eksklusivitas dalam memilih anggota kelompok, merencanakan lini masa proyek.
Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, apa sih eksklusivitas itu? Eksklusivitas dalam kelompok itu adalah di mana orang-orang itu menjadi yang mencolok di dalam kelompok tersebut atau yang memiliki apa ya namanya pengetahuan yang lebih. Jadi dalam setiap kelompok itu tidak boleh yang memiliki eksklusivitas semua, tapi kita nanti akan dibaurkan, dibagi-bagi dalam kelompok tersebut biar adil begitu. Kemudian yang ketiga yaitu prosesnya itu nanti murid melaksanakan proyek dengan bimbingan guru PJOK, guru pengampu PJOK dan guru kelas selama rentang waktu 4 minggu gitu. Kemudian nah ini produknya. Jadi produk yang akan dihasilkan dari program ini yaitu berupa video yang akan dipublikasikan di channel YouTube sekolah ataupun media sosial yang lain, serta nantinya akan di-share di grup WA masing-masing kelas oleh guru kelas masing-masing. Itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, yang pertama itu program kegiatannya. Jadi program kegiatannya itu tentang project based learning. Kalau project based learning itu kan nanti hasil akhirnya ada presentasi. Nah jadi programnya itu nanti berkolaborasi. Jadi guru PJOK, guru pengampu PJOK itu nanti berkolaborasi dengan guru kelas, terutama guru kelas yang menjadi sasaran dalam program ini. Jadi guru kelas 4, 5, dan 6. Kemudian skala programnya itu diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Mengapa kok saya skala programnya memilih kelas 4, 5, dan 6? Karena kalau kelas bawah itu kan dalam senam irama itu masih apa ya, masih sulit untuk menirukan aja, masih sulit, apalagi kok untuk disuruh untuk membuat. Jadi belum apa namanya belum begitu mahir gitu. Jadi sasarannya hanya kelas 4, 5, dan 6. Bukannya tidak bisa untuk menciptakan tari senam irama itu, tetapi untuk awalnya saya sasarannya kelas 4, 5, dan 6 dulu. Kemudian identifikasi KBS kelompok belajar sekolahnya. Ini program ini melibatkan guru kelas 4, 5, 6, kemudian kepala sekolah, komunitas belajar sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. Mengapa saya melibatkan beberapa mitra tersebut, terutama untuk orang tua, karena yang nantinya orang tua itu yang akan mendukung pelaksanaan dalam program ini. Kemudian pengaturan programnya ini dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 2 September 2024 dan berlangsung selama 4 minggu. Jadi berlangsung selama 1 bulan di bulan September. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, apakah coba sekarang saya mau tanya, apa namanya, di dalam kita membuat program itu kita harus berpikir yang bagaimana Bapak Ibu? Lebih ke arah berpikir berbasis aset ya, karena siswa kan punya banyak modal dalam dirinya. Nah, aset yang dimiliki selain itu juga aset sekolah seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Hesti. Ya, benar sekali bahwa
ya tidak memperhatikan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita, maka tentunya tidak akan berhasil. Jadi kita sebagai guru dalam kegiatan apapun, dalam merencanakan program itu kita harus berpikir berbasis aset atau aset based thinking. Nah, dalam aset based thinking itu ada berapa modal ya nih? Dalam aset based thinking ada 7 modal. Saya ingat-ingat ya, ada modal manusia, modal sosial, modal alam, kemudian lingkungan sosial, agama dan budaya, fisik dan finansial. Politik ya, sebenarnya ada juga ada modal politik. Terima kasih banyak Briani, tepuk tangan. Ya, betul sekali bahwa ketika kita dalam berpikir berbasis aset itu terdapat 7 modal utama, yaitu yang pertama itu ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, politik, finansial dan lingkungan alam. Nah ini dalam program ini sumber daya yang ada di sekolah itu sangat mendukung terselenggaranya program serasi ini. Yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu modal manusia. Oh, modal manusia itu terdiri dari siapa saja sih? Nah, modal manusia itu terdiri dari kepala sekolah, guru dan staf, kemudian komite sekolah, orang tua dan murid. Jadi untuk terlaksananya program ini kita harus benar-benar memperhatikan berpikir berbasis aset. Yang kedua, modal manusia, modal sosial. Modal sosial itu komite sekolah dan warga masyarakat sangat terbuka dalam mendukung kegiatan sekolah. Nah, alhamdulillah di sekolah kita komite dan warga sekolah itu sangatlah mendukung apapun program yang ada di sekolah kita. Contohnya di dalam kegiatan P5 yang nantinya akan ada gelar karya. Nah, di situ komite, wali murid itu sangatlah antusias, sangatlah mendukung kegiatan tersebut sehingga kegiatan P5 dan gelar karya yang kita laksanakan setiap tahunnya itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu modal lingkungan alam. Nah, kebetulan lingkungan sekolah kita itu terletak di dekat sawah, kemudian kebun. Jadinya lingkungan sekolah kita itu merasa sejuk, kemudian nyaman, asri dan tentunya bersih begitu. Kemudian untuk modal agama dan budaya. Nah, untuk modal agama kebetulan kita sudah menjadi kebiasaan untuk setiap pagi kita melaksanakan pembacaan surat pendek dan bacaan Asmaul Husna. Kemudian di hari Jumat itu ada kegiatan apa itu? Kultum. Nah, ditambah kegiatan kultum begitu. Kemudian untuk budayanya di lingkungan sekolah kita budaya sopan santun itu sudah terlaksana dengan baik sehingga murid memiliki karakter yang baik. Kemudian yang kelima yaitu modal fisik.
komunitas belajar sekolah. Jadi nanti komunitas belajar sekolah itu memfasilitasi peserta didik untuk memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan sehingga materi itu dapat dipahami dengan baik. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya jawab dan menjawab dalam sesi diskusi ataupun dalam grup WhatsApp dari masing-masing kelas. Kemudian nantinya rencana evaluasi yang kedua adalah siswa. Jadi nanti siswa itu yang pertama observasi langsung oleh guru PJOK dan guru kelas selama sesi latihan. Jadi nanti guru PJOK, guru pengampu PJOK dan guru kelas itu selalu memantau, mengobservasi dalam anak-anak ketika sesi latihan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan umpan balik di dalam grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis hasil penilaian, umpan balik dari siswa, guru dan orang tua, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. Jadi ini rencana evaluasinya. Nah, ini adalah slide yang terakhir Bapak Ibu. Karena di sini saya dibatasi untuk menyampaikan PPT ini hanya dalam 9 slide saja. Jadi ini slide yang terakhir yaitu tentang kemungkinan tantangan. Nah, bila dilihat dari kemungkinan tantangan yang dihadapi, maka proyek serasi ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti yang pertama, sulitnya mengkoordinasikan gerakan dan menjaga kekompakan dalam kelompok, terutama pada siswa yang kurang pengalaman dalam kerja tim. Nah, kalau ada tantangan pastinya ada solusinya. Nah, itu solusinya adalah melakukan latihan kerjasama tim secara rutin dan memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi. Kemudian yang kedua, kurangnya partisipasi dan dukungan dari orang tua dapat mempengaruhi motivasi dan partisipasi siswa dalam program. Sehingga solusinya adalah melibatkan orang tua secara aktif melalui komunikasi rutin tentang perkembangan anak dan pentingnya dukungan mereka. Nah, itu Bapak Ibu rencana program yang bisa saya sampaikan terkait dengan serasi Sedaniga atau Senam Irama Kreasi Sekolah Dasar Karangmuni 3. Yuk, mari kita tunjukkan semangat, kerjasama dan kreativitas. Nah, sukses sendiri itu sudah biasa, tetapi sukses bersama-sama itu sangatlah luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin bertanya, kemudian memberikan umpan balik, saya persilahkan. Terima kasih kepada Direktur CSBD selain materi diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek serasi Senam Irama Kreasi Sekolah Dasar Karangmuni 3. Terima kasih sekali karena ini saya akan memberikan banyak referensi ya, terutama guru yang sekarang mengampu di kelas PJOK di mata pelajaran PJOK. Selanjutnya, acara selanjutnya tanya jawab dan umpan balik kepada Bapak Ibu guru. Waktu dan depan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri.
saya akan mencoba menjawab. Jadi yang ditanyakan Bu Is itu alurnya kegiatan program ini supaya berjalan dengan efektif dan lancar seperti itu. Jadi nanti yang sebagai sasaran itu kan kelas 4, 5, dan 6. Nah nanti dari kelas 4, 5, dan 6 itu digabungkan. Ada berapa jadinya jumlahnya? Misalnya 30 begitu. Nah itu dari 30 siswa itu nanti kita bagi ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 anak. Nah itu tidak boleh yang kelompok menonjol dengan kelompok menonjol, kelompok yang berkebutuhan kurang dengan yang bukan, tapi diacak. Jadi ada yang menonjol, ada yang berkebutuhan lebih baik dan kurang seperti itu. Kemudian nanti setelah itu dalam kegiatan setelah dibentuk kelompok itu kan nanti anak-anak diberitahu tugasnya. Ini setelah anak-anak saya dibagi kelompok, nanti anak-anak tugasnya adalah menghasilkan senam irama kreasi dengan gerakan-gerakan anak-anak masing-masing per kelompok dan dengan irama musik yang dipilih oleh anak-anak. Tetapi ada batasannya, tidak boleh menggunakan gerakan ataupun irama musik yang mengandung sara seperti itu. Nah kemudian tugas kita sebagai pembimbing, nah itu nanti kita mengobservasi tadi itu, mengobservasi, memberikan bimbingan ketika anak-anak membuat gerakan dan menggunakan musik-musik itu. Kemudian juga kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua. Biasanya kalau orang tua zaman sekarang itu kan juga pintar-pintar dalam bermain atau bermedia sosial. Jadi nanti yang ibu-ibu yang pintar senam ataupun ibu-ibu yang pintar dalam bermedia sosial bisa kita kolaborasikan untuk kegiatan tersebut seperti itu. Dan nanti produknya itu dipilih. Jadi dari beberapa kelompok itu nanti dipilih satu yang paling bagus, yang paling terbaik gitu. Dan bisa juga nanti kita gunakan ke dalam senam irama kreasi identitas dari sekolah kita seperti itu. Gitu, sinten malih ingat Pak Wahyu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan, tadi kan sudah dipaparkan antara kelas besar untuk di sini apakah bisa senam kreasi itu diterapkan untuk kelas rendah, semisal kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di situ kan tentunya dalam senam kreasi itu membutuhkan kolaborasi. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Jadi tadi kan yang menjadi sasaran itu hanya kelas 4, 5, dan 6. Nah apakah bisa senam kreasi itu diterapkan di kelas 1, 2, 3 atau di kelas bawah seperti itu? Nah tentunya bisa Pak Guru, Pak Wahyu. Tetapi kan ini rencana awal. Jadi ini baru rencana awalnya. Saya mengambil kelas 4, 5, 6 itu karena kalau kelas tinggi itu kan maksudnya sudah bisa untuk menghasilkan seperti, walaupun di kelas 1, 2, 3 itu bisa juga karena bisa kita terapkan kolaborasi itu tadi dengan orang tua. Karena di kelas rendah itu kan kita sebagai guru kelas rendah itu tidak intinya untuk selalu berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin bisa sekali Pak Guru, tapi karena ini program yang pertama
yang sudah berjalan, setiap Sabtu kita sudah mengadakan senam bersama gitu ya Bapak Ibu. Tetapi pada kenyataannya siswa-siswa yang bergerak di paling depan itu kan ada yang di belakang mengikuti. Tapi siswa-siswa yang paling depan pun juga masih bingung lupa dan gerakannya menjadi tidak jelas. Biasanya kalau kita lihat kita ya senam kan cuma gini-gini yang penting bergerak. Padahal gerakan yang aslinya juga kita sendiri mungkin karena tidak berkecimpung di mata pelajaran olahraga juga tidak mendapatkan diklat dan bintek tentang senam, jadi ikut juga yang penting gerak, tidak jelas gerakannya bagaimana. Nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti hasilnya akan benar-benar dapat kita rasakan bersama. Jadi nanti seperti yang sudah diutarakan dari kelompok-kelompok nanti akan dipilih mana yang akan menjadi senam identitas dinamika sekolah kita. Nah nanti bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh dan akan ada anak-anak kelas tinggi yang dapat memberikan contoh kepada siswa kelas rendah. Jadi nanti mungkin juga tidak hanya setiap Sabtu yang kita pelajari. Kalau yang satu senam yang satu kelompok sudah bagus, sudah hafal, bisa ditambah lagi di kelompok lain atau mungkin dilanjutkan di kelas rendah seperti yang Pak Wahyu tanyakan. Jadi mungkin tidak terbatas di kelas tinggi saja. Tapi nanti kalau program ini sudah berjalan, kelas rendah pun juga bisa mengikuti. Bahkan kalau kita bayangkan kelas rendah mengikuti atau mempunyai ide pasti lucu-lucu sekali gitu ya. Jadi anak-anak itu kan kalau sekarang sudah banyak belajarnya mungkin dari orang tua, bapak ibu-ibunya yang sekarang ibu muda itu juga banyak tersambung dalam klub senam ya. Jadi itu adalah aset yang positif, tidak kita melihat negatif. Wah ibu itu bangsa senam kok, nah tidak seperti itu. Jadi kita berpikirnya berbasis aset. Kalau ibunya bisa mengajarkan di rumah, kita di sekolah tinggal mendukungnya. Kemudian saya juga guru kelas 5 berarti yang termasuk sasaran siswa yang akan melaksanakan kegiatan ini. Nah saya melihat dan mohon dengan sangat apabila nanti dalam prosesnya kan ini 4 minggu ya, program kurikuler 4 minggu berjalan, saya melihat khususnya di kelas saya itu kok banyak anak-anak yang kurang pede. Berbicara saja mungkin tidak beda, apalagi bergerak melakukan kegiatan. Nah itu nanti imbasnya kalau dicampur dengan kelas lain ya, tidak hanya per kelas kelompoknya. Nah takutnya nanti kalau fondasinya belum matang malah minder. Nah nanti sebelum dilaksanakan atau ini anak-anak kan disimulasikan dulu sebelum kami dilaksanakan. Sebelum program ini dilaksanakan, mohon karakter anak-anak dikeluarkan dulu, misalnya pembuliannya dan sebagainya, supaya anak-anak yang kurang percaya diri di awal dapat tertanam, oh aku bisa. Terus anak-anak yang bisa sudah tidak terbiasa kan, kalau kita saja melihat gerakannya anak-anak lucu, lagu dan sebagainya itu biasa. Tapi bagi anak-anak yang sudah tertanam sering mengejek, nah nanti itu bisa bahaya. Belum selesai proyeknya, belum selesai sudah mematikan mental. Nah itu mohon dengan sangat, tadi sudah dibicarakan tidak mengandung sara, tapi karakternya juga harus diperhatikan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas umpan balik dari Bu Yani. Ya mungkin nanti setelah ini saya yang pertama akan mendiseminasikan ke anak-anak. Kemudian nanti kita saling berkolaborasi bersama Bu Yani. Jadi yang menjadi sasaran itu kan kelas 4, 5, 6. Jadi kita nanti tidak henti-hentinya untuk selalu berkolaborasi seperti itu. Monggo, kenalin. Oh, Presi, monggo. Baik, terima kasih kepada Bu Dati. Ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa, terutama saya yang berada di kelas rendah, karena saya juga sama-sama mengampu di kelas PJOK atau mata pelajaran PJOK, karena memang gerak irama ini juga salah satu bentuk materi yang disampaikan kepada anak-anak di semester 2 yang di kelas rendah. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal tersebut, kan tadi masih dalam pengembangan, masih pertama ya, program pertama yang dikembangkan di kelas atas. Nah, suatu saat nanti mungkin bisa dikembangkan di kelas rendah dengan bentuk senam irama yang sederhana. Nah, karena anak-anak memang kelas rendah itu dalam konvensional aja masih susah, konvensional, dan anak-anak pun juga masih sulit untuk dikendalikan. Jadi
rencana semua kalau dari kemampuan yang tinggi semua memang harus dicampur seperti itu, karena dengan kemampuan dicampur nanti kan anak juga bisa belajar secara bersama. Jadi secara teman sejawat itu yang sangat penting. Lalu kemudian nanti bisa setiap hari Sabtu nanti Bu ya menyampaikan kalau Sabtu nanti setiap kelompok bisa mencontohkan kepada anak-anak yang lain bisa menirukan seperti itu. Jadi satu minggu sekali kelompok satu atau mungkin kelompok dua seperti itu. Itu yang terima kasih kepada Ibu. Jadi semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan program bisa dapat dikembangkan. Semua guru dapat berkolaborasi melalui komputer kita. Terima kasih. Semuanya. Baik, terima kasih semuanya Bu Desti atas materi-nya. Semoga rencana apa yang sudah saya sampaikan tadi besok bisa terlaksana di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu mungkin hanya itu apa Pak? Oke. Nah, demikianlah penyampaian program atau diseminasi rencana tindak lanjut tentang program yang saya rancang. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir saya menyampaikannya, kurang saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dari Pewaningsi SPD selaku materi pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Terima kasih.